wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala man ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya di surat As-Saff ayat ke-14. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu. Ini perintahnya garis bawahin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau mengaku orang beriman ya perhatikan panggilan Allah bagi orang yang beriman. Kecuali bagi yang tidak mengaku orang beriman ya terserah. Yang penting kalau kita ini mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka perhatikan panggilan Allah bagi orang yang merasa dirinya punya iman. Kalau tidak punya iman ya terserah saja. Panggilan yang di surah As-Saff ayat ke-14, wahai orang yang beriman, kunu, jadilah kalian ansarallahi, penolong agama Allah. Jadilah kalian sebagai penolong agama Allah. Ini perintah Allah. Perintah Allahnya seperti ini. Jadi tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutup-tutupi. Perintah Allahnya seperti ini. Dan ini jarang sekali orang yang tahu. Kermah tapal mung nyaho. Sudah mah tidak tahu tapi tidak mau tahu. Padahal mengaku kalau iman kepada Al-Qur'an, apa yang terdengar oleh Allah, tapi tidak mau menggali isi Al-Qur'an. Nah, salah satu penolong agama Allah itu adalah dengan menegakkan aturan Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi sampaikan Al-Qur'an itu bagi orang yang tahu, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Tidak bisa menyampaikan ayat itu, kalau tidak bisa menyampaikan, bagi orang yang tidak bisa menyampaikan ayat Allah, maka dia tegakkan, laksanakan aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Laksanakan aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, laksanakan aturan Rasulullah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Nah, itulah dengan cara menolong agama Allah. Dengan apa? Dengan lisan, bisa. Sampaikan dengan lisan, Pak ini teh jelek, Pak mengumpat itu jelek, Pak ngomongin orang itu jelek, Al-Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, cukup begitu saja. Jadi itu adalah menolong agama Allah dengan lisan, dengan perbuatan, lakukan apa saja perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Lakukan apa saja perintah yang oleh Rasulullah disuruh. Itu caranya menegakkan agama Allah melalui perbuatan. Nah, bagi orang yang beriman tentu saja kalau dirinya, jiwanya, hatinya punya rasa iman, insya Allah akan mengikuti semua aturan yang ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau punya iman. Kalau tidak punya iman ya hari-hari Dahayangan melaksanakan perintah Allah, apapun bentuk perintah Allah, aturan Allah itu tidak mau. Apapun perintah Rasulullah, bentuk perintah Rasul tidak mau. Nah, itu adalah ciri orang yang beriman itu tersentuh ketika adanya sebuah perintah Allah atau perintah Rasulullah. Bukan hanya tersentuh tetapi juga ada pergerakan. Jadi bergerak melaksanakan semua perintah Allah. Itu dengan itu cara bagaimana menegakkan agama Allah. Kumaha carana? Jika tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf memerintah kepada kebaikan. Jadi menyuruh kebaikan itu amar ma'ruf. Yuk sholat subuh berjamaah.
Yuk sholat yang lain juga berjamaah di masjid. Itu amar ma'ruf. Nahi mungkar juga melarang kemungkaran. Paling tidak, kalaupun tidak bisa melaksanakan perintah Allah yang ini, laksanakan perintah Allah yang lain. Jangan pernah melakukan perbuatan dosa. Jangan pernah melakukan perbuatan salah dengan hukum Allah. Jika seringkali bahkan sengaja melakukan perbuatan melanggar aturan-aturan Allah, maka dia bukan penegak agama Allah, bukan membantu untuk menolong agama Allah, bahkan dia penghancur agama Allah kalau dia melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ngomongin orang itu, review orang itu namanya penghancur agama Allah. Kemudian apalagi menyiksa orang, menganiaya orang, mendolimi orang, itu juga penghancur agama Allah, bukan penegak agama Allah. Kalau menjadi penghancur agama Allah, maka bertolak belakang dengan perintah Allah, kunu ansarallahi, jadilah penolong agama Allah. Jadi jadilah penolong agama Allah. Kalaupun tidak dengan lisan, ya dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Kunu ansarallahi. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana berkata Isa bin Maryam lil hawariyina, kepada para pengikut yang setianya. Jadi Nabi Isa punya pengikut yang setia. Kata Nabi Isa, man ansari ilallah, barang siapa yang mau menolongku untuk menegakkan agama Allah. Kata Isa kepada para pengikutnya yang setia, siapa saja yang kalian yang mau menolongku untuk menegakkan agama Allah. Maka qala al-hawariyuna, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kami ansarullahi, akan menolong agama Allah. Ini orang-orang yang setia. Persislah seperti kita. Kalau kita orang setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setia kepada penganut agama Islam, setia kepada Al-Quran, setia kepada Sunnah, maka jadilah seperti orang-orang al-hawariyuna, orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama, akan menolong menegakkan untuk agama Allah. Tetapi di antara mereka pa'amanat, ada yang beriman, to'ifatun, sebagian dari mereka, min Bani Israel, dari Bani Israel, karena itu untuk Bani Israel. Sebagian mereka dari Bani Israel itu ada yang beriman, wa kafarat ta'ifah, ada sebagian yang lain ada juga yang kafir. Samalah dengan dunia kita, dengan dunia di kita ini sekarang ini kan seperti itu. Artinya satu, ada bagian segolongan yang beriman, tapi tentu saja dengan konsekuensinya ya. Jadi orang yang mengaku beriman itu dengan konsekuensinya. Orang mengaku beriman tetapi tidak mau melaksanakannya. Dia cukup mengatakan saya beriman tetapi tidak melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Itu dusta namanya. Jadi saya beriman kepada Rasulullah tapi tidak mau melaksanakan anjuran sunnah Rasulullah, dusta juga namanya. Ya, jadi siapa orang-orang itu? Nanti kita sendiri yang bisa menilainya ya. Jadi Bapak sendiri bisa menilainya. Orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan anjuran Allah, perintah Allah, anjuran Rasulullah, dusta namanya. Nah, kita juga sama, di antara kita juga. Kalau Allah menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengirimkan Rasul, kemudian mengirimkan juga perangkatnya yaitu Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengeluarkan sabdanya melalui hadisnya. Nah, di antara kita juga sama. Ada yang mengimani dengan konsekuensinya melaksanakan semua perintah Allah dan semua perintah Rasulullah. Ada juga wakafarat. Di antara juga kita ada juga yang kafir. Ingat bahwa kafir itu artinya dia menyembunyikan, mengingkari, disembunyikan yang benar atau ingkar. Tahu bahwa itu adalah perintah Allah, tahu bahwa itu adalah perintah Rasulullah, tapi tidak mau melaksanakan, itu adalah kafir. Jadi kafir itu bukan non, tapi kafir itu bisa terkena kepada
kita sendiri. Itu sama di antara kita juga, ada yang iman, ada juga yang kafir. Fa'ayyadna alladzina amanu, kemudian Allah fa'ayyadna, kami kuatkan, kata Allah, alladzina, orang-orang amanu yang beriman. Jadi khusus untuk orang yang beriman, kan ada dua tuh. Ada dua sikap manusia ketika Allah mengirimkan Rasul dan menurunkan ajarannya. Tetapi bagi orang yang beriman, ada dua sikap, satu orang iman, ya dua orang kafir. Bagi orang yang beriman, fa'ayyadna, Allah kuatkan, alladzina amanu, orang yang beriman, Allah kuatkan orang yang beriman, beri kekuatan, ala aduwihim, untuk menghadapi musuh mereka. Siapa musuh mereka? Musuh mereka itu bisa saja yang zahir, orang-orang yang memerangi Islam, atau orang yang berperang melawan hawa nafsu. Itu musuh juga, musuh untuk orang itu hawa nafsu juga musuh. Maka fa'asbahu, bagi orang yang beriman itu Allah berikan kekuatan, kemudian fa'asbahu, Allah jadikan zahirin, mereka menang untuk melawan musuh mereka, mendapatkan kemenangan untuk menghadapi musuh, baik musuh yang zahir maupun musuh yang tidak kelihatan hawa nafsu. Itu saja surat As-Saff ayat 14. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas khilafnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.